Laura Campton, 23 tahun, seorang gadis berjiwa bebas yang belajar di Portsmouth Beauty School pada musim gugur tahun 1981. Dia tinggal di gedung 20 Chapel Street, aktif sebagai model lokal dan bekerja di toko souvenir Marco Polo untuk membiayai kehidupannya. Laura sering pergi ke tempat hiburan malam dengan teman-temannya di Portsmouth dan aktif dalam dunia kencan. Pada Sabtu malam, tanggal 26 September tahun 1981, Laura bertemu dengan teman kencannya, Jeremy, di Riverside Club, kemudian pulang bersamanya ke apartemennya di 20 Chapel Street sekitar pukul 1:30 pagi. Mereka hanya tinggal sebentar sebelum pergi membeli makanan, kembali dan bermalam di sana sekitar pukul 3 dini hari. Sebelum tidur, Laura meminta Jeremy memeriksa pintu untuk memastikan keamanannya, sesuatu yang biasa dilakukannya karena dia rajin mengunci pintu saat tinggal sendirian. Di pagi hari, sebelum berangkat bekerja ke Marco Polo, Laura sarapan dengan Jeremy di Goldie's Deli. Mereka berpisah sekitar pukul 10 pagi. Ketika shift Laura berakhir sekitar pukul 7 malam, dia kembali ke apartemennya. Temannya, Karen, datang sekitar pukul 21 dan mereka pergi ke Lucas Restaurant untuk makan malam dan mendengarkan live music. Setelah itu, Laura mengundang Karen untuk menginap, tapi Karen harus pulang. Pemain saksofon yang diinginkan Laura tidak datang, jadi Laura mengajak Karen minum kopi di Victoria Spa, tapi Karen menolak dan pulang. Laura tinggal sendirian di apartemennya, dan pintu utama gedung biasanya tidak dikunci karena aktivitas malam yang sering terjadi di sana. Seorang tunawisma bernama Arthur sering tidur di lorong gedung selama musim panas dan awal musim gugur tahun 1981. Pada malam tanggal 27 September, Arthur setelah minum melihat pertengkaran hebat antara seorang pria dan wanita di sudut jalan. Takut terlihat, dia pergi dan kembali kemudian. Saat sudah berada di tempat tersembunyi di apartemen, dia terbangun oleh pertengkaran keras dan benturan di lantai pertama. Karena takut akan polisi, Arthur keluar, melihat lampu lorong padam dan pintu lantai 1/2 terbuka. Teriakan yang ia dengar tidak seperti minta tolong, jadi dia tidak memperdulikan itu. Dia lebih memilih untuk meninggalkan gedung dan tidur di taman terdekat. Sekitar pukul 2 pagi, Daniel, penghuni lain yang tinggal tepat di seberang kamar Laura, melihat pintu apartemen Laura rusak dengan panel kayu yang hilang dan sesuatu yang menghalangi bukaannya. Meski menduga ada yang mencoba masuk, dia tidak menyelidikinya lebih lanjut. Kemudian, pada pukul 6 pagi, Rebecca, penghuni lantai 2, melihat pintu keluar lantai 2 terbuka yang aneh karena biasanya terkunci. Saat keluar, dia melihat pintu apartemen Laura rusak dan musik bermain. Dia takut dan pergi. Pada pagi hari itu, petugas polisi Portsmouth, Ron Gervais, datang ke alamat tersebut dengan surat panggilan untuk pelanggaran parkir atas nama Laura Campton. Laura tinggal di apartemen nomor 2 di lantai 1. Petugas Ron dengan hati-hati mendekati pintu apartemen nomor 2 yang telah rusak. Dia menyadari bahwa bagian atas pintu itu hilang, dan dia memeriksa apartemen melalui celah yang terbentuk. Namun, pandangannya segera berubah mengerikan saat ia menemukan mayat Laura Campton di dalamnya. Laura terbaring telanjang di ruang tamu kamar tidurnya. Pergelangan kakinya diikat dengan kabel listrik dan seutas kabel telepon terletak di sekitar lehernya
terhubung dengan telepon di dapur. Tubuhnya menunjukkan tanda-tanda kekerasan dengan luka di kepala dan wajah. Panel pintu yang rusak hanyalah tanda pertama bahwa seseorang telah masuk dengan paksa. Dan penyelidik juga memeriksa pintu dan jendela lainnya untuk mencari bukti lebih lanjut tentang bagaimana pembunuh masuk. Semua jendela langsung menuju apartemennya terkunci dengan baik, sehingga mereka mengesampingkan kemungkinan pembunuh masuk melalui jendela tersebut. Mereka beralih ke pintu depan sebagai pintu masuk yang mungkin. Tim penyelidik mengumpulkan bukti dengan cermat di TKP. Barang-barang utama termasuk kabel listrik dan telepon yang terkait dengan korban, sarung bantal hijau yang ditemukan di dekatnya, puntung rokok, dan sebuah botol kaca yang dicurigai sebagai senjata pembunuhnya. Hasil otopsi mendukung kemungkinan botol kaca sebagai senjata. Selain itu, para penyelidik memeriksa sidik jari potensial, termasuk yang ada di pintu eksterior gedung apartemen. Mereka juga membagikan foto pintu biru yang membuktikan bahwa pintu tersebut dibongkar dengan cermat oleh pelaku untuk membuka gagang pintu. Pintu ini kemudian direkonstruksi untuk penyelidikan lebih lanjut. Di dalam apartemen Laura ditemukan sepotong logam hitam yang digunakan oleh penyerang untuk merusak pintu. Ini adalah bagian yang diambil dari kotak surat dan digunakan untuk mencungkil cetakan di sekitar panel pintu. Semua bukti ini menjadi kunci dalam upaya untuk memahami bagaimana penyerang masuk ke dalam apartemen Laura. Setelah panel kayu dilepas, tinggal lembaran logam tipis dari pintu yang disimpulkan telah dicongkel dengan pengait logam dari kotak surat. Pelaku kemungkinan memasang kembali lembaran logam ini setelah mendapatkan akses ke apartemen untuk menyembunyikan aktivitasnya di dalam. Sementara itu, Dr. Dennis Carlson melakukan otopsi di rumah sakit Exeter. Pada tahun 1981, kantor pemeriksa medis belum ada. Jadi Dr. Carlson yang bersertifikat dalam patologi melakukan otopsi. Dia mengungkapkan bahwa penyebab kematian Laura adalah dampak pemukulan parah di kepala dan cedera edema paru yang serius. Dr. Carlson juga menegaskan bahwa korban telah mengalami serangan seksual. Sampel biologis termasuk penyeka dan kerokan kulit dikumpulkan untuk pengujian lebih lanjut di laboratorium forensik negara bagian New Hampshire. Keesokan harinya, ayah Laura dengan yakin mengidentifikasi jasadnya dan berita tragis tentang peristiwa di Chapel Street segera menyebar luas di Portsmouth dan di seluruh negara bagian New Hampshire. Sambil menunggu hasil pengujian forensik dan analisis bukti dari tempat kejadian, tim penyelidik mulai mewawancarai saksi-saksi tentang peristiwa menjelang penemuan jenazah pada hari Senin pagi itu. Para detektif berbicara dengan Jeremy, yang telah menghabiskan malam bersama Laura sebelum pembunuhan. Dia memberikan keterangan bahwa mereka berhubungan badan pada pagi hari tanggal 27 September dan bahwa Laura meninggalkan uang tunai dalam sebuah amplop di meja dapurnya sebelum mereka pergi sarapan pada Minggu pagi. Amplop dengan uang tersebut tak pernah ditemukan. Arthur, seorang tunawisma, juga diwawancara dan menceritakan suara keras dan pertengkaran yang dia dengar. Dia mengklaim telah melihat seorang pria dan wanita bertengkar di trotoar. Setelah melihat foto Laura, Arthur mengidentifikasinya, dan dia juga mengidentifikasi pria yang berkonflik dengan Laura sebagai seorang bernama John. Teman Laura, Karen, memberikan keterangan tentang malam mereka bersama di Lucas Restaurant dan perjalanan mereka kembali ke apartemen Laura.
Wawancara ini membantu menyempitkan rentang waktu potensial pembunuhan. Dua tetangga Laura, Rebecca dan Daniel, memberikan rincian tambahan tentang pintu apartemen Laura pada waktu mereka melihatnya antara pukul 2 dan 6 pagi pada tanggal 28 September. Dengan berbagai petunjuk awal yang muncul, polisi ingin menginterogasi lebih lanjut dua pria terkait dengan aktivitas mereka pada malam dan dini hari tanggal 27 sampai 28 September tahun 1981. Pernyataan Daniel, tetangga Laura, memicu rasa ingin tahu para detektif. Dia melihat kerusakan pada pintu, mendengar kegiatan mencurigakan di dalam apartemen, dan menilai ada kemungkinan pembobolan, namun tidak merasa perlu menyelidiki lebih jauh. Wawancara dengan Daniel menimbulkan ketidakpuasan tim penyelidik yang mengajukan tes kebohongan yang ditolaknya, membuatnya termasuk dalam daftar tersangka pembunuhan Laura. Terkait kejadian tersebut, Daniel memberitahu polisi bahwa dia mencoba mengganti bola lampu di lorong lantai bawah gedung 20 Chapel Street setelah mengetahui lampu tidak berfungsi dengan baik. Para detektif mengumpulkan bola lampu dan komponennya untuk analisis sidik jari, menduga pelaku yang melepaskan bola lampu dan menggelapkan lorong adalah orang yang sama yang membobol apartemen Laura. Penyelidikan juga mencermati pria bernama John yang terlibat dalam pertengkaran dengan Laura malam itu, meskipun informasi terbatas. Analisis forensik terhadap sidik jari, darah, dan bukti biologis di tempat kejadian terus dilakukan. Teknologi tahun 1981 masih jauh berbeda dengan apa yang tersedia bagi para penyelidik saat ini. Tetapi, para analis masih dapat belajar banyak dari apa yang tertinggal di tempat kejadian. Ahli patologi otopsi berteori bahwa sebuah benda yang mirip dengan botol kaca yang berat dapat digunakan sebagai senjata pembunuh, dan darah tipe A golongan darah Laura ditemukan pada kedua botol kaca di lantai apartemennya. Darah tipe A yang diduga milik Laura juga terdeteksi pada sarung bantal hijau dan sebagian cetakan pintu yang ditemukan di bawah tubuhnya. Bagian kabel telepon di sekitar leher Laura ditemukan memiliki dua komponen cairan mani di atasnya, tetapi tidak ada sperma. Sampel lain yang diambil dari tubuh Laura dinyatakan positif mengandung sperma dan cairan mani. Namun, hanya sampai di situ saja kemampuan forensik tahun 1981. Teknologi tidak akan mengungkap apapun tentang orang yang meninggalkan sampel-sampel itu di sana selama bertahun-tahun. Penyelidikan berlanjut hingga tahun berikutnya tanpa penangkapan. Pembunuhan brutal ini membuat kekhawatiran tumbuh di kota yang sebelumnya dianggap aman. Sebuah artikel di Boston Globe pada Maret tahun 1982 mengungkap peningkatan serangan kekerasan di area tersebut, termasuk pembunuhan Laura. Penduduk kota bergabung dalam upaya menjaga keamanan. Dover Friends Meeting, komunitas Quaker setempat, menciptakan Friends Who Walk untuk patroli malam. Mereka menggunakan peluit polisi dan mata terlatih untuk mengawasi kegelapan kota. Kelompok warga lain, Stop Sea Coast Crime Committee, meminta warga untuk melaporkan aktivitas mencurigakan. Ini mengingatkan pada tradisi lama di New England, di mana penduduk berpatroli malam untuk menjaga keamanan. Pada bulan Juli tahun 2000, sampel DNA dikirim ke Cellmark Diagnostic di Maryland. Satu dari kerokan di paha Laura dan satu dari usapan pada kabel telepon. Hasil uji DNA dari Cellmark tiba beberapa waktu kemudian.
Meskipun tidak ada profil DNA dari kabel telepon, mereka berhasil mendapatkan profil parsial laki-laki dari sampel paha. 2 tahun kemudian, tahun 2002, kepolisian Portsmouth mengirim bukti lainnya ke Laboratorium Kejahatan Negara bagian Maine. Mereka menguji penyeka vagina dan puntung rokok yang ditemukan di dekat tubuh Laura. Analis forensik Katie Macmillan mengembangkan 2 profil DNA dari usapan kemaluan, 1 milik Laura dan 1 lagi milik seorang pria tak dikenal. Dari puntung rokok, ia mendapatkan profil parsial laki-laki yang cocok dengan profil usapan kemaluan. Kathy membandingkan hasil ini dengan uji DNA sel mark sebelumnya pada kerokan paha dan menemukan kesesuaian. Pertama kali, kepolisian Portsmouth menguji pasangan seksual terakhir Laura, Jeremy, yang berhubungan dengannya pada pagi tanggal 27 September. Hasilnya mengejutkan. DNA Jeremy tidak ditemukan di tubuh Laura sama sekali. Para penyelidik berkomitmen untuk terus mencari sampel DNA pembanding dan mengeliminasi ratusan orang yang relevan selama 1 dekade ke depan. Pada September tahun 2021, anggota kepolisian Portsmouth, Laboratorium Kejahatan Negara bagian New Hampshire, dan kantor Kejaksaan Agung berkumpul untuk membahas potensi penggunaan silsilah genetik dalam kasus-kasus dingin mereka. Mereka memutuskan untuk melibatkan ahli silsilah genetik dari Identifinders International dalam kasus Laura Campton dan mengirimkan sampel usap kemaluan untuk analisis baru. 8 bulan berlalu, di bulan Mei tahun 2022, penyelidik utama kasus ini menerima kabar bahwa profil DNA laki-laki yang tidak diketahui identitasnya telah berhasil ditemukan dan diunggah ke database silsilah genetik publik pihak ketiga bernama GEDmatch. 3 hari kemudian, berita mengejutkan tiba. Ahli silsilah genetik Linda Doyle menemukan kecocokan dengan seorang kerabat dekat dalam database DNA. Ini mengkonfirmasi bahwa laki-laki tak dikenal itu adalah anak dari 2 individu tertentu. Detektif menemukan bahwa anak ini telah meninggal hampir 20 tahun sebelumnya. Namun, dengan kartu darah dari otopsi yang masih tersedia, hasil uji DNA dengan usapan vagina Laura sangat cocok. Akhirnya, mereka memiliki nama untuk hantu tak berwajah yang telah mereka kejar selama lebih dari 40 tahun. Dia adalah Ronnie James Lee. Ronnie lahir pada tanggal 16 Januari tahun 1960 di Fort Myers, Florida, dengan nama orang tua yang tercantum sebagai Charlie James Lee dan Janie Mae, meskipun keduanya bukan orang tua kandungnya. Ronnie adalah anak ketiga dari 6 bersaudara dan orang tuanya bercerai saat ia masih muda. Ronnie bergabung dengan Angkatan Darat pada akhir tahun 1970-an dan catatan dinasnya mencatat bahwa ia tetap bertugas hingga 15 Mei 1981. Setelah itu, ia tinggal bersama ibunya di Portsmouth, dekat dengan tempat Laura tinggal di Old Harbor. Pada Juni tahun 1981, Ronnie mulai bekerja sebagai petugas keamanan di gedung Liberty Mutual di Portsmouth. Hanya beberapa blok dari rumah ibunya yang secara teknis adalah karyawan MBI Security. Ini terjadi ketika Laura pindah ke apartemennya di Chapel Street. Tragisnya, pada bulan September tahun 1981, Ronnie masuk ke apartemen Laura dan melakukan pembunuhan yang sulit untuk ditangkap oleh penegak hukum. Perseteruan Ronnie dengan kepolisian Portsmouth dimulai serius pada November 1982 ketika ia ditangkap karena percobaan pencurian. Pada musim panas berikutnya,
Ia melakukan serangkaian perampokan di seluruh kota, mencuri dari 4 tempat tinggal dan 1 bangunan komersial. Salah satu perampokan melibatkan pemecahan kaca jendela dan pencurian, mirip dengan cara ia memasuki apartemen Laura. Pada tahun 1987, Ronnie dihukum karena perampokan dan penyerangan seksual di Keene, New Hampshire. Dia ditangkap karena menyentuh seorang wanita muda saat tidur di rumahnya. Ronnie berdiri di atasnya, menyebabkan teriakan dan melarikan diri dengan barang-barang termasuk uang tunai dan perhiasan. Dia dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dari tahun 1987 hingga 1990. Kisah Ronnie berakhir pada tahun 2005 ketika ia meninggal akibat overdosis kokain pada usia 45 tahun. Ia meninggalkan seorang putra, saudara-saudara tiri, dan jejak kejahatan yang tak terungkap selama hampir 2 dekade setelah kematiannya. Pada Juli ini, di Pusat Komunikasi Kepolisian Negara bagian di Concord, New Hampshire, sekelompok reporter dan penegak hukum berkumpul, didampingi Kepala Polisi Portsmouth, Mark Newport, Jaksa Agung New Hampshire, John Formella, mengumumkan bahwa kasus pembunuhan Laura Campton pada tahun 1981 akhirnya terpecahkan. Pada konferensi pers yang penuh emosi, nama Ronnie James Lee diungkapkan secara terbuka oleh pihak berwenang sebagai pelaku pembunuhan Laura Campton. Mereka yakin bahwa jika Ronnie masih hidup, usianya akan mencapai 63 tahun dan ia akan dihadapkan pada tuduhan serius termasuk pembunuhan tingkat pertama, penyerangan seksual yang diperparah, pemukulan, dan perampokan. Sayangnya, keadilan datang terlambat.